Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial selanjutnya, saya akan melanjutkan proses dari kita membuat aktivitas kuis ya di dalam learning model. Jadi kalau tutorial sebelumnya saya membahas bagaimana mengedit, setelah itu mengedit soal ke dalam exam view assessment suite. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas atau saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat aktivitas kuis atau ujian yang ada di dalam e-learning. Nah, ini satu paket. Jadi di sini kita akan membuat aktivitas kuis. Setelah itu kita akan mengedit kuisnya, timer dan sebagainya, membuat password kuisnya. Nah, setelah itu kita akan mengimport soal dan juga kita akan memberikan penilaiannya. Setelah itu kita melihat tampilan dari soalnya. Oke, langsung saja kita aktifkan browser, kita menuju ke Learning Management System. Nah, di sini sebagai sampel saya menggunakan Learning Management System milik SMP Negeri 2 Pejawaran. Supaya lebih mudah kita masuk ke websitenya ya, SMP N2 Pejawaran.sch.id, enter. Nah, setelah kita masuk ke website, kita arahkan ke bagian e-learning ya. Di sini ada e-learning model online dan Google Classroom e-test. Jadi kita pilih e-learning model online. Nah, nantinya kita akan diarahkan kepada direktori URL dari Genomio-nya. Nah, di sini langsung ditampilkan halaman login dari e-learning management system SMP Negeri 2 Pejawaran. Kita masuk. Nah, silakan Bapak Ibu masuk dengan nama akun yang sudah dibuat masing-masing. Ini saya pakai akun admin sebagai contoh. Nah, masih sama, yang akan saya edit adalah pada menu matematika. Oke, kita pilih set home. Nah, di sini sudah ada course yang pada saat tutorial yang awal sudah saya berikan contoh. Nah, yang akan saya buat aktivitas kuis adalah yang matematika kelas 7A. Nah, kita masuk ke matematika kelas 7A, kursus matematika kelas 7A. Oke, di bagian matematika kelas 7A, di sini kita buat satu aktivitas, misalkan kuis di topik 2. Maka untuk mengedit ini silakan pilih menu aksi ya. Saya lupa, kita ubah dulu bahasa Indonesia ya supaya lebih mudah. Oke, nah di sini ada menu aksi ya. Kita klik hidupkan mode ubah. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kita sebetulnya bisa menambahkan aktivitas di sini ya, tapi saya buat agak berbeda. Jadi silakan teman-teman, kalau di sini ada keterangan tambah sebuah aktivitas atau sumber daya, ini bisa kita gunakan sebetulnya berlanjut. Tapi di tutorial saya pakai yang topik 2. Nah, ini kita ubah edit topik. Di sini saya beri judul, misalkan tugas individu kuis misalkan. Nah, dengan penjelasan mengerjakan kuis atau ujian untuk materi bilangan bulat. Nah, kalau ini sudah, kita simpan perubahan.
Nah, di sini sudah ada keterangan ya. Ya, oke. Setelah itu kita tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, silakan pilih kuis. Setelah itu kita tambah. Nah, oke. Kita kasih judul kuis ya. Soal ujian, kuis, strip ujian, materi bilangan bulat. Misalkan seperti ini. Setelah itu kita berikan deskripsi. Misalkan silahkan kerjakan soal latihan ini dengan penuh kejujuran. Misalkan seperti ini, koma. Misalkan ada diskusi tentang apa ya, ini yang namanya, supaya anak biasanya kalau kita itu kan ada fakta integritas misalkan ya, ini kita bisa tambah fakta integritas di dalam sini ya, dalam bentuk gambar atau apapun, tapi kita pilih fakta integritas dalam bentuk teks ya. Apabila Anda setuju, misalkan setuju, silahkan tekan tombol kuis atau ujian dan karena di sini nanti kita akan tambah fasilitas password quiz ya, dimana password quiz itu berbeda dengan password login. Jadi kalau login itu digunakan untuk login ke learningnya, kalau password quiz itu digunakan untuk mengerjakan kuisnya. Jadi nanti setiap kita bisa mendesain setiap soal itu dengan password masing-masing dan berbeda-beda. Tekan tombol kuis, silakan tekan tombol kuis ujian dan memasukkan password, dan apabila Anda tidak setuju, nah ini fakta integritas pembelajaran ya. Setuju, silahkan Anda tidak mengerjakan dengan catatan Anda tidak mendapatkan poin nilai, misalkan seperti ini. Oke, ketik, kita tambahkan deskripsi. Nah, timing ini adalah timing ujian atau timing ujian ya. Jadi kita baru buat wadahnya, belum memasukkan soal ya, atau mengimport soal. Nah, di sini timing ujiannya karena sekarang tanggal 1 bulan Juli ya 2020 kita aktifkan. Nah, kalau ini dipakai untuk ujian dengan sistem penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, biasanya ada jadwal tersendiri. Misalkan tanggal 1 jadwal matematika mulai jam 7.30 sampai dengan jam 9.30, misalkan 120 menit. Maka kita mendesain ini tempatnya atau tempat ujiannya adalah sesuai dengan jadwal. Atau kalau misalkan ini digunakan untuk penugasan secara umum ke siswa, kita bisa memberikan tanggal, misalkan mulai tanggal 1 Juli 2020 jam 7.30, di mana tempat kuisnya ini akan dibuka dan selesainya misalkan tanggal 2 jam 23.00.
Jadi siswa diberikan kesempatan mengerjakan selama 2 hari. Kalau hanya sekedar untuk penugasan individu terstruktur. Tapi kalau misalkan kita pakai untuk ujian basis komputer, maka ini kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat oleh panitia ujian. Jadi misalkan jadwal tanggal 1 Juli 2020 untuk tahunnya, ujiannya mulai pukul 7.30 sampai dengan 1 Juli 2020, ujiannya sampai dengan pukul 9.30. Berarti tempat ujian atau folder ujian itu bisa aktif mulai pukul 7.30 tanggal 1, dan dia akan tertutup secara otomatis tanggal 1 juga pukul 9.30. Nah, ini kalau kita pakai untuk menggunakan atau dipakai sebagai ujian basis komputer. Tapi kalau untuk penugasan, ya ini saya ulang, untuk penugasan misalkan Bapak Ibu, karena sekarang sedang masa era pandemi COVID-19, misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan tugas kuis mengerjakan, maka ada jeda waktu siswa bisa mengerjakan. Misalkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Kuis dibuka tanggal 1, ditutup tanggal 7. Untuk jam silahkan disesuaikan. Nah, ini nggak ada masalah. Ya. Nanti bisa kita batasi dengan alokasi waktu, di mana waktu ini nanti ada di dalam menu time limit. Jadi kita aktifkan. Nah, kalau misalkan di sini saya pakai, ini sampel saya pakai untuk ujian ya, bukan penugasan. Jadi kalau di sampel saya ini saya pakai untuk ujian, maka settingnya di sini kan 7.30 untuk timernya, kuis dimulai 9.30, kuis ditutup. Jadi 7.30 tombol ujian akan aktif. Sedangkan 9.30 tombol di atas 9.30 tombol ujian itu tidak akan aktif. Nah, dengan batasan waktu mengerjakan ujian itu adalah 120 menit. Nah, kalau ini saya aktifkan, maka otomatis waktu kuis, bukan waktu kuis ya, waktu mengerjakan kuisnya itu dibatasi, dan juga saat mengerjakan juga sudah dibatasi oleh waktu, yaitu selama 2 jam. Ya, kuisnya kuisnya dibatasi selama 2 jam, waktu mengerjakannya dibatasi selama 2 jam. Sedangkan kalau misalkan untuk penugasan, misalkan tanggal 7, misalkan seperti ini, maka kuis itu dimulai tanggal 1, diakhiri tanggal 7. Nah, di sini ada waktu sekitar 7 hari ya, 7 hari. Nah, tombol kuis akan terbuka, anak bisa mengerjakan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Dengan catatan ketika dia sudah menekan tombol start a time atau mencoba kuis atau memulai kuis, maka batasan waktu dia mengerjakan adalah 2 jam. Misalkan dia lalai melebihi 2 jam, otomatis akan closing otomatis akan closing dengan sendirinya atau menutup dengan sendirinya. Nah, ini perlu saya terangkan terlebih dahulu. Nah, di sampel saya pakai untuk ujian misalkan seperti ini. Ya, maka ini sudah sangat dibatasi. Ya, sangat dibatasi waktu tanggal ujian kuisnya, dibatasi timer waktu mengerjakan. Nah, setelah ini kita selesai mengatur time limit ya berdasarkan alokasi waktu ini ya. Jadi sesuai jadwal panitia ujian misalkan semester, atau sesuai jadwal panitia ujian tengah semester misalkan. Nah, ini sudah. When time express open a time submit automatically, ini default seperti ini ya. Submission period juga jangan diisi atau jangan diaktifkan. Setelah itu masuk ke tombol nilai. Nah, di sini ada setting percobaan menjawab yang diperbolehkan. Di sini tidak terbatas. Jadi di dalam learning model itu latihan kuis atau latihan ujian atau ujian itu bisa kita lakukan berulang-ulang. Jadi misalkan setiap anak misalkan setelah mereka dari kelas 1 naik kelas 2, misalkan kelas 1 yang baru, Bapak Ibu tidak usah membuat kuis yang baru. Cukup menyeting lagi kuisnya ya, timernya dan sebagainya. Setelah itu untuk percobaan menjawabnya bisa disetting lagi.
Jadi seperti itu. Jadi dia dinamis. Nah, di sini untuk percobaan menjawab saya batasi 1 kali. Jadi tidak bisa. Kalau misalkan nanti tidak terbatas, mereka bisa mengerjakan, setelah itu selesai mengerjakan lagi selama masih ada sisa waktu mengerjakan ya. Karena di sini kan sisa waktu mengerjakannya adalah 120 menit, 2 jam. Nah, kalau kita setting tidak terbatas, maka mereka bisa saling mengerjakan. Nah, kalau kita setting 2 kali, mereka bisa mengerjakan selama 2 kali selama batas waktu itu belum tertutup. Batas waktu mengerjakan belum tertutup. Nah, supaya siswa tidak mengerjakan lebih dari 2 kali, maka yang kita pilih adalah option 1 kali. Nah, jadi selama 2 jam dia hanya boleh mengerjakan 1 kali. Selama penugasan Bapak Ibu ya, penugasan, saya katakan penugasan selama 1 minggu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 ya, kuis baru ditutup, terus dibatasi waktu mengerjakan 2 jam, tapi juga dibatasi mencoba menjawab soal itu juga 1 kali. Jadi selama 1 minggu ya, ketika anak mengerjakan 1 kali, ketika anak mau memilih tanggal 3 saya mau mengerjakan, dia start time misalkan. Di situ dibatasi waktu 2 jam. Ya dia hanya bisa mengerjakan 1 kali. Jadi tidak bisa mengerjakan 2 atau 3 kali walaupun di situ ada tombol start time masih berfungsi karena memang kuisnya masih berlangsung sampai dengan tanggal 7. Tapi ini nilainya sudah tidak dihitung. Jadi nanti di kolom penilaian akan tertera nama ganda misalkan, tapi satunya ada nilainya lengkap, yang satunya kosong. Itu seperti itu biasanya. Nah, percobaan menjawab kita pilih 1 kali. Setelah itu question behavior, untuk question behavior kita default saja. Di sini ada tulisan shuffle within question. Jadi proses shuffle-nya nanti untuk acak soalnya nanti pertanyaan ya. To default, terus review option. Nah, di sini kita kalau ini terchecklist seperti ini semua, ya ini kita checklist semua ini. Maka otomatis ini default. Ini nanti ketika anak menjawab, salah satunya ketika dia menjawabnya salah, maka jawabannya benar akan tampil. Nah, supaya tidak tampil dan mereka juga tidak tahu nilainya berapa, maka kita checklist kita buang semua. Ya. Kalau di sini nggak ada masalah, karena di sini during the attempt ini tidak akan ditampilkan. Ini immediately after the attempt, ya, immediately berarti secepatnya setelah ujian selesai. Nah, setelah kuis selesai, setelah kuis terbuka, nah ini kita buang semua. Jadi ada logika ya. Setelah kuis tertutup, nah seperti ini kita buang semua, hanya kita sisakan bagian the time. Jadi the time. During the time ini default, biarkan. Immediately after the attempt ini the attempt kita pilih ya. Later, while the quiz is still open, the attempt kita pilih. After the quiz is closed atau setelah kuis ditutup, ini the attempt kita pilih. Nah, setelah itu supaya kuis Bapak Ibu itu lebih aman, maka karena kan di sini ada matematika kelas 7A, matematika kelas 7B, matematika kelas 7C gitu. Walaupun sudah kita pisah-pisah nanti course-nya ya, kursus untuk anak-anak sudah kita pisah-pisah ya. Tapi alangkah lebih baiknya kita berikan extra restriction on a time atau bisa dikatakan password untuk kuisnya. Nah, ini ada beberapa fungsi. Jadi seperti token ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin misalkan ada yang namanya program remedial. Nah, karena e-learning itu terisi semua siswa yang ada di kelas 7A, matematika 7A ya isinya anak siswa kelas 7A. Di situ ada beberapa siswa yang harus melakukan remedi. Misalkan. Nah, supaya membedakan dengan lainnya, misalkan yang lain tidak ada aktivitas kuis ya. Maka anak-anak yang remedi ini harus mengerjakan kuis. Nah, nanti di sini kita bisa desain ada password atau untuk semua pertama kali mengerjakan soal semuanya adalah menggunakan password ya. Jadi password kuis. Misalkan di sini saya coba password kuisnya adalah kita klik tombol mata dulu untuk menampilkan. Kalau seperti ini kan tidak kelihatan, ya kan? Kita tampilkan kita klik tombol mata, umumkan kata sandi di sini. Nah, kita masukkan kata sandinya adalah matik 7A. Misalkan seperti ini. Nah, password ini nanti akan ada ketika anak mulai mengerjakan atau menekan tombol start time.
atau mencoba menjawab kuis, klik itu akan tampil password. Di mana password matik 7A ini harus dimasukkan dan baru bisa melanjutkan mengerjakan ujian atau kuis. Nah, ketika ini dipakai untuk program remedial, maka bisa saja sebagian anak nanti tidak mengerjakan karena mereka sudah tercukupi nilainya, sedangkan anak-anak yang remedi ini harus mengerjakan ulang. Nah, di sini kita bisa menyusun buat kuis susulan dengan cara copy aja, di copy kuisnya, setelah itu kita ganti labelnya menjadi kuis susulan bilangan bulat, setelah itu password kita ganti. Nah, bagaimana cara membagi password ini supaya lebih tersusun dan sistematis ya, bisa menggunakan link WhatsApp. Jadi untuk password, kalau anak yang mau mengerjakan baru dikasih passwordnya, menghubungi panjenengan, setelah itu password ini baru dikasihkan password kuisnya. Jadi di situ Bapak Ibu juga bisa mendata langsung siswanya, mana yang sudah mengerjakan, mana yang belum mengerjakan. Itu secara presensi manual. Jadi kelihatan, oh anak ini enggak sudah mengerjakan karena sudah japri saya sudah apa sudah meminta password soal. Nah, ini ya. Jadi fungsi dari ini adalah untuk memproteksi kuisnya, bukan loginnya ya. Jadi ada perbedaan. Itu. Nah, setelah ini extra section and out time ini passwordnya kita isi, kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Oke, sampai batas ini itu kita baru membuat wadah kursusnya. Jadi kalau kita bicara Moodle itu sebetulnya terdiri dari folder, dan folder. Kenapa? Folder ini isinya folder ini isinya aktivitas ini, nanti aktivitas ini baru kita isi aktivitas lain. Nah, di sini saya aktivitasnya adalah tugas individu kuis, kan? Misalkan, tapi mindset saya desain kuisnya adalah kuis ujian, misalkan ada batas waktu supaya anak itu lebih disiplin. Oke, soal kuis ujian ini kita klik. Nah, di sini ada keterangan ya. Soal kuis ujian materi bilangan bulat, silahkan kerjakan soal latihan ini dengan penuh kejujuran. Apabila Anda setuju, silahkan tekan tombol kuis. Nah, ini bahasa ya. Bahasa fakta integritas ya. Tombol kuis strip ujian dan masukkan password. Dan apabila Anda tidak setuju, silahkan tidak mengerjakan catatan, Anda tidak mendapatkan poin nilai. Ya kan? Nah, karena ini dibuka tanggal 1 ya. 1 Juli. Di sini 7.30 sampai dengan 9.30. Nah, ini belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Nah, ini yang saya katakan kita baru membuat wadah kuisnya, timer kuis, timer alokasi waktu kuis, timer alokasi waktu mengerjakan, password kuis, tapi kita belum mengisikan ini ya, atau belum mengimport soal yang tadi yang sudah kita buat dari ExamView Assessment Suite ke dalam Moodle, ke dalam aktivitas kuisnya. Nah, sekarang kita coba import soalnya. Nah, untuk mengimport soal, jadi Bapak Ibu harus masuk ke direktori ini ya, tugas individu. Misalkan contoh untuk edit topiknya adalah tugas individu. Setelah itu aktivitasnya adalah mengerjakan kuis, klik ya. Nah, setelah ini cari menu aksi, sama. Ini kan kita udah masuk ke soal kuis ujian ya. Di sini ya. Berarti di dalam aktivitas ini kita cari menu aksi, kita grid turun ke bawah, setelah itu kita cari tombol bank soal ya. Di bagian bank soal ini ada soal-soal kategori import, ekspor, purchase kategori. Nah, kita pilih menu import karena kita akan mengimport soal ya, mengambil soal. Nah, di sini diimport soal dari berkas, maka format berkasnya akan bermacam-macam. Ada icon format, blackboard, embed, answer, close, ExamView. Jadi sebenarnya ExamView bisa ya, tapi mungkin agak susah ya. Paling simpel memang blackboard. GIFT format, hot potatoes XML format. Jadi ini formatnya sangat banyak. Nah, yang belum ada di sini adalah doc. Untuk format doc ini kita harus menanam plugin tersendiri ke dalam modulnya.
Nah, karena di awal kita percobaan membuat soalnya dan mengekspor dalam bentuk blackboard, maka kita pilih blackboard. Nah, setelah itu impor soal dari berkas, pilih file, klik. Setelah itu di bagian upload file, pilih choose file atau pilih file. Nah, silahkan cari di mana tadi ya soal yang sudah kita ekspor dalam bentuk blackboard itu siap kita upload. Nah, di sini tadi di tutorial saya sebelumnya, maka yang saya pakai adalah file name-nya adalah matematika siap upload. Nah, ini kita klik sekali, open. Nah, setelah itu silahkan tekan tombol upload this file. Nah, di sini nanti ada keterangan di bawah untuk uploadnya. Nah, kalau ini sudah masuk, ya, baru kita import. Nah, di sini kita sudah mengimpor 5 soal ya, karena di percobaan saya buat soal tadi 5 soal. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, ini soal sudah masuk ya ke dalam direktori aktivitas kuis. Akan tetapi ya, kita harus mengecek ulang. Maka kita kembali. Nah, di sini kan ada folder ya. Jadi dashboard khususnya matematika kelas 7A. Nanti matematika kelas 7A ini nama pendeknya adalah matik 7A. Di matik 7A ini nanti, nah ini saya katakan kalau misalkan Moodle itu sebetulnya folder, terus folder lagi, terus folder lagi, terus folder lagi gitu loh. Jadi pemahaman logikanya cuma seperti itu. Di sini di matik 7A nanti kita memberikan aktivitas tugas individu kuis, di mana tugas individu kuis untuk topiknya itu isinya adalah soal kuis. Nah, saat ini posisi kita sudah selesai mengimport soal, maka ada di bank soal. Nah, kita coba kembali ke posisi soal kuis yang sebelumnya, di folder sebelumnya. Nah, di sini masih ada, nah ini belum ada pertanyaan yang dimasukkan, ya. Padahal kita sudah mengimport. Nah, sekarang kita baru mengimport ke Moodle-nya sebetulnya. Ke bank soal Moodle-nya, belum mengimport ke dalam aktivitas kuis. Nah, baru setelah itu kita cari tombol edit quiz. Nah, di dalam edit quiz ini, nah ini kita baru mengimport. Jadi soal itu posisinya sudah tidak di dalam exam view, setelah itu masuk ke Moodle, sudah di dalam Moodle. Hanya kita belum mengimport ke dalam aktivitas kuisnya. Nah, di sini nanti silakan cari ya tombol add. Di sini ada a new question kalau kita mau manual buat soal. Terus ada from question bank dan juga ada a random question. Yang kita pilih adalah from question bank. Nah, sini nanti akan ditampilkan ke kategori pengaturan awal matik 7A. Nah, ini Anda klik kursornya atau tanda panah ke bawah, ya kan? Di sini cari ya, di kursus matematika 7A yang sudah kita masukkan tadi, kita sudah mengupload di Moodle-nya adalah matematika siap upload. Ya, ini soalnya kan, matematika siap upload dengan jumlah soal 5. Nah, ini kita pilih. Ya. Setelah itu checklist semuanya. Ya. Kalau misalkan soalnya 40, nanti di sini ada di paling bawah ada tulisan pilih semuanya, tampilkan 40 soal. Nah, tampilkan dulu 40 soal. Misalkan di sini karena ini saya soalnya cuma 5, maka bisa tampil semua. Kalau defaultnya adalah 20 soal, maka soalnya kok Bapak Ibu 40 kan nggak tampil semua, jadi 20 pertama, nanti checklist ini repot, nanti nambah lagi 20. Maka kalau soal 40 silakan cari tombol tampilkan semuanya di bagian bawah ya, di bagian bawah. Nah, kalau sudah ditampilkan semuanya ya, maka pilih ya, pilih. Di sini dipilih checklistnya ya. Di sini kan sudah saya checklist ya. Ya, dipilih checklistnya 40 semua. Setelah itu add selected question to the quiz. Masukkan pertanyaan ke dalam kuis. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini pertanyaan sudah masuk. Ya, pertanyaan sudah masuk. Nah, ketika kita kembali, misalkan kita kembali ke menu soal kuis, ini sudah tidak ada tulisan pertanyaan belum dimasukkan. Itu sudah tidak ada. Nah, untuk
kalau kita sudah memasukkan soal pertanyaan ke dalam kuis, ya, maka di sini ada poin ya, karena di sini soal saya 5 dan poin tertinggi, monggo itu terserah Bapak Ibu. Di sini saya pakai poin tertingginya adalah 100, kita rubah 100, setelah itu kita enter atau simpan boleh, nggak ada masalah. Jadi misalkan mau pakai tombol simpan juga boleh, ini 100, setelah itu kita simpan. Nah, maka di sini total of mark-nya 5. Karena default di Moodle, aktivitas kuis Moodle, itu di penilaian cuma 1. Nah, ini harus kita rubah. Nah, karena di sini 100, maka ketemunya adalah genap ya. Genap. Genap berarti 20 ya. Di sini saya isi 20. Nah, bagaimana kalau soalnya 40? Nah, kalau soalnya 40, maka Bapak Ibu tidak bisa mengetikkan 25. Karena 100 bagi 40 ketemunya 2,5, ya kan? Nah, kalau 25 berarti ini kan bulat. Nanti ketemunya di sini bisa melebihi karena di sini total marknya udah 29, 25 kan dia. Berarti soal 4 udah 100 gitu lah. Soal 40 kan berarti menjadi berapa kan? Banyak. Maka kalau soalnya 40 berarti yang Bapak Ibu masukkan adalah 2,5 bukan 2,5 tapi 2,5 enter misalkan. Ya, sorry, maaf salah. 2,5 enter misalkan seperti ini, maka menjadi 2,50 bukan 2,5 ya, tapi yang benar adalah 2,5 enter. Nah, karena soal saya cuma 5, maka ini genap ya, maka saya ganti, klik di bagian ini edit ya, edit maksimum mark. Di sini saya masukkan 20 bukan 2,0. Nanti kalau 2,0 ketemunya 10 bukan 100 gitu. Maka yang saya masukkan genap tanpa koma, tanpa titik ya. Jadi ada perbedaan kalau misalkan saya ketik, oh ini 100, nanti saya kasih 2,0, maka nilai saya cuma 2, satu pertanyaan. Maka tidak ketemu nilai 100, karena di sini tingkat tertingginya 100, nilai tertingginya 100. Kecuali kalau nilai tertinggi ini adalah 10, maka 2,0. Karena di sini saya menuliskan nilai tertingginya adalah 100, maka harusnya di sini adalah 20. Enter. Nah, kenapa ini harus dirubah satu persatu? Karena di Moodle itu didesain, Bapak Ibu bisa mendesain bobot soal mana yang mudah dan bobot soal mana yang sedang dan serta bobot soal mana yang susah, di mana di sini poinnya bisa kita sesuaikan. Misalkan soal 10 berarti per poinnya adalah 10, per poin soal adalah 10. Oh, ternyata soal ini lebih susah, maka nilainya bisa kita tinggikan menjadi 15. Atau oh ini lebih mudah, maka tetap aja 10. Oh ini lebih susah, maka poinnya kita ganti menjadi 20. Ini dinamis. Ya, ini dinamis. Nah, di sini saya bikin rata ya, sama ya, satu soal adalah poinnya adalah 20. Nah, total remark, total of mark di sini 100 sudah sesuai ya dengan nilai tertingginya 100. Nilai total dari masing-masing pertanyaan adalah 100. Nah, supaya lebih safe, walaupun tadi di kuis sudah ada shuffle within kuis, proses pengacaan pertanyaan, tapi di dalam menu kuis ini, edit kuisnya ini juga ada kocok pertanyaan. Nah, ini kenapa? Nah, ini uniknya Moodle. Jadi kalau misalkan kita bicara Moodle, ketika kita defaultnya sudah ada shuffle di bagian menu aktivitas kuis, kalau ini kita aktifkan kocok pertanyaan, maka ini juga mengaktifkan proses shuffle-nya lagi ya. Jadi ganda ya, saya katakan ganda. Jadi pernah saya menemukan contoh seperti ini. Anak mendapatkan soal sama. Yang membedakan ternyata jawabannya teracak. Jadi yang satu misalkan harusnya jawabannya A, tapi di anak yang kedua ternyata jawabannya D. Jadi ketika anak ini nggak cermat, maka kalau biasanya proses mencontek anak kan hanya jawabannya apa, misalkan A, ya dia akan tulis A walaupun soalnya sama. Padahal di situ di dalam Moodle ini yang diacak tidak hanya, saya pikir tidak hanya ini ya, tidak hanya pertanyaannya, tapi juga jawabannya. Jadi ini harapannya nanti anak harus hati-hati. Nah, kita checklist bagian kocok pertanyaan. Nah, sampai batas ini kita simpan.
Nah, ini sudah selesai. Jadi ketika ini kita kembali ke aktivitas soal kuis ujian di atas. Nah, ini. Di sini sudah tidak ada keterangan pertanyaan belum dimasukkan dan sebagainya, tapi yang keluar adalah tombol mencoba kuis sekarang. Karena di sini alokasi waktu saya kan ujian dibuka tanggal 1 Juli 2020 pukul 7.30, sedangkan sekarang sudah pukul 9. Ditutupnya adalah tanggal 1 Juli 2020 pukul 9.30. Padahal sekarang sudah jam 9.12. Maka dengan batas waktu 2 jam. Nah, di sini ada keterangan, diperlukan kata kunci untuk membuka kuis ini. Jadi ada password untuk membuka kuisnya. Nah, ini yang saya katakan disiplin waktu. Kalau misalkan anak terlambat, ya, maka yang namanya sistem tidak ada bergening waktu. Kalau kita kasih batasan waktu pukul 9.30, maka baru tersisa sekitar 28 menit ya. Kalau sekarang 28 menit, mau tidak mau dia harus menyelesaikan semua kuis yang ada, semua pertanyaan yang ada. Kalau misalkan di batas waktu yang sudah ditentukan tidak selesai, maka pertanyaan dianggap salah oleh sistem karena tidak dijawab. Itu. Nah, sekarang kita klik atau kita lihat preview ya. Kita tidak mencoba kuis dulu, tapi kita lihat previewnya. Cek di bagian menu aksi, setelah itu preview. Nah, di sini kan kita harus, nah ini adalah tampilannya, ya. Ada password yang harus dimasukkan dulu, baru kita bisa mengklik tombol start time. Kalau kita klik tombol start time, maka tidak bisa. Nah, ini yang dinamakan proteksi password atau token untuk kuis. Nah, bukan dimasukkan password login, salah. Ya, password kuis ini yang tahu hanya Bapak Ibu guru, karena yang membuat kuisnya, aktivitas kuis dan sebagainya adalah Bapak Ibu guru. Admin tugasnya membuat password untuk halaman login. Ini yang membedakan. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, ini di previewnya seperti ini. Kita kembali ke soal, kita cek coba tampilannya seperti apa. Mencoba kuis sekarang. Nah, di sini, ini tampilannya sebenarnya di sisi klien atau di sisi siswa seperti ini. Nah, kita masukkan password kuisnya, misalkan tadi adalah matik ya, 7A, dan ini tidak akan ditampilkan, hanya berbentuk asterik titik. Kalau dia salah password berarti akan kembali ke password kuis lagi. Harus benar-benar masukkan password yang benar. Nah, ini saya katakan lebih protektif ya. Oke, setelah itu keterangan ada di bawah, start time. Nah, di sini. Oke, di sini ini adalah tampilan kuis di sisi siswa ya. Nanti kalau sisi admin sama sebenarnya tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti sebetulnya kita bisa mengecek aktivitas siswa. Jadi kalau misalkan siswa sudah sampai nomor 2, di sini kita klik nomor 2. Kalau kita login sebagai guru, pengajar, manajer ataupun admin, maka kita bisa tahu aktivitas siswa. Oh, dia baru sampai nomor 2, baru menjawab ini. Itu bisa sebetulnya. Nah, ini kelebihan dari Moodle ya. Jadi kita aktivitas siswa pada saat ujian bisa terpantau. Berapa menit dia mulai mencoba menjawab kuis pukul berapa, selesainya pukul berapa, terus nilainya berapa, kita semuanya tahu. Termasuk analisa dari jawaban pertanyaan masing-masing. Dan di tampilan smartphone atau komputer nanti akan per page ya. Jadi per page ini berarti satu layar. Jadi tampilannya ini cuma satu layar seperti ini. Jadi tampilan ini akan ditampilkan cuma satu layar seperti ini ya. Tidak ada tampilan lain. Hanya ini dan kuis navigation dan ini dan bagian ini nanti yang akan ditampilkan. Navigasi kuisnya. Jadi kalau misalkan di sini saya jawab Jun manusia misalkan. Nah, next page. Oke, saya jawab aja cak. Nah, di sini ada lokasi waktu. Waktu tersisa 0.13. Jadi saya katakan ketika anak ini lalai, tidak disiplin dan sebagainya, maka otomatis ya dia sendiri akan merasakan. Di misalkan next page. Nah, di sisi siswa misalkan, wah ini saya ada kesalahan di nomor 2, maka untuk memperbaiki nomor 2
selama belum di submit all and finish atau kirim jawaban, maka bisa kembali untuk mengedit, tinggal diarahkan ke navigasinya. Nah, kita kembali lagi, misalnya oh ini jawabannya benar A, next page. Oke, nah nomor 4 misalkan next page. Nah ini saya jawab musik, next page. Oke, ini adalah soal terakhir, ini saya jawab. Nah, D ya. Nah, setelah itu di sini ada tombol finish attempt. Nanti di tampilan sisi siswa juga ada finish attempt. Nah, finish ini berarti kita sudah menyelesaikan kuis, tapi belum mengirimkan jawaban. Selama sisa waktu masih berlangsung, di sini sisa waktu saya masih 12 menit. Saya mau kembali ke menu ujian, misalkan saya ragu-ragu menjawab nomor 3. Maka kita bisa return to attempt atau kembali ke kuis. Setelah itu kita pilih nomor 3. Nah, kita ganti menggunakan 4, misalkan jawabannya B. Nah, setelah itu next page, silahkan menuju ke nomor terakhir. Jadi ini yang perlu diterangkan ke siswa. Nah, setelah itu finish attempt. Nah, di sini waktu masih berlangsung ya. Saya masih punya waktu sekitar 12 menit. Nah, kalau merasa siswa sudah selesai, maka silahkan tekan tombol submit all and finish. Kata submit berarti mengirimkan. Kalau batas waktunya ini sudah selesai, maka secara otomatis sebetulnya aturannya kuis ditutup, maka ini akan submit juga. Nah, tapi saya sarankan ketika memang siswa sudah selesai, monggo ditekankan ke siswanya, silahkan tekan tombol submit all and finish. Karena beberapa kasus terjadi anak lupa menekan tombol ini dan sampai batas waktu yang sudah ditentukan ternyata juga tidak tampil. Kita harus menekan tombol submit all and finish. Nah, ini kita tekan tombol submit all and finish. Nah, ini bukan di sisi Bapak Ibu, tapi di sisi siswa yang sedang mengerjakan ujian. Karena ini adalah tutorial, maka saya pakai sebagai contoh. Nah, ini saya tekan tombol submit all and finish. Nah, di sini ada konfirmasi, jadi kayak UNBK ya, ada konfirmasi ulang, submit all and finish. Oke, sampai pada batas ini sudah terkunci ya. Jadi kalau misalkan di sini saya siswa sedang mengerjakan, maka saya sudah tidak bisa mengerjakan ulang, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena jawaban sudah terkirim ke server. Nah, setelah itu kita finish review. Oke, nah di sini ya. Nanti di sini akan ada keterangan. Nah, di keterangan ini, di posisi Bapak dan Ibu, nantinya ya, ketika kita kembali ke menu soal dan kuis, kita lihat dulu tugas individu, soal dan kuis. Nah, di sini harusnya ada tulisan attempt 1. Jadi di sini nanti ada tombol attempt 1, 2, 3. Nah, ini attempt titik 2 nilai. Nilai di sini berarti anak yang sudah mengerjakan atau anak yang sedang mengerjakan. Itu ada keterangan. Nah, untuk Bapak Ibu supaya cepat, nanti silahkan klik tombol ini attempt di bawah atau bisa mengecek dari tombol nilai. Nah, karena di sini belum ada data siswa, maka nanti di sini ada nama siswa, alamat email siswa. Nah, di sini ada aktivitas, karena di sini di dalam course-nya kelas Matik 7A itu kan ada aktivitas membaca, penugasan dan sebagainya. Maka di sini juga ada aktivitas soal kuis. Ini satu rangkaian, satu paket ya. Total kursus. Nah, di sini total kursusnya itu berapa? Tapi kita tidak bisa pakai acuan ini. Jadi kita yang akan pakai adalah acuan masing-masing aktivitasnya saja. Nanti kalau pakai acuan menggunakan total kursus ini seakan-akan kita bukan lembaga pendidikan tapi lembaga pelatihan. Kalau nggak menyelesaikan semua tugas yang ada maka dianggap tidak lulus, kasihan anak nanti. Oke, mungkin saya cek dari awal ya. Saya cek dari SMS awal. baru dari 08524305. Oke, di awal kita cek matematika kelas 7A. Di sini ada 2 aktivitas. Yang pertama memahami bilangan bulat dalam bentuk penugasan assignment. Yang kedua adalah tugas individu kuis, yaitu adalah soal kuis ujian. Nah, di sini kita cek. Nah, sudah ada. Itu mungkin
sedikit tutorial tentang membangun kuis atau ujian menggunakan atau penugasan kuis menggunakan Moodle. Saya akhiri tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.